Halo semua, perkenalkan nama saya Wilson Matiotan, mahasiswa dari BINUS Online dengan nomor induk mahasiswa 27024197174. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 tahap utama dalam manajemen risiko proyek, serta bagaimana masing-masing tahap berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan proyek dan memastikan penyelesaian proyek yang sukses sesuai dengan skop, timeline, dan budget yang sudah ditentukan. Yuk kita mulai. 4 tahap manajemen risiko. Dalam manajemen risiko project ada 4 tahap utama, yaitu risk identification, artinya identifikasi risiko. Tahap pertama adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang bisa mempengaruhi project, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Misalnya, risiko keterlambatan bahan baku, kekurangan tenaga kerja, perubahan kebutuhan klien atau gangguan teknologi. Kontribusinya, tahap ini membantu tim proyek untuk bersiap lebih awal dan mengetahui potensi masalah sebelum benar-benar terjadi. Yang kedua, risk assessment atau risk analysis, artinya analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap proyek. Biasanya, menggunakan matriks risiko untuk menentukan mana yang paling berbahaya dan harus diprioritaskan. Kontribusinya, analisis ini membantu manajer proyek memfokuskan sumber daya pada risiko yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Yang ketiga, risk response atau mitigation, tanggapan atau mitigasi risiko. Di tahap ini, tim menentukan strategi untuk menghadapi risiko yang sudah dianalisis. Strateginya bisa berupa avoidance, menghindari risiko; mitigation, mengurangi dampak; transfer, memindahkan risiko, misalnya lewat asuransi; acceptance, menerima risiko dengan rencana cadangan. Kontribusinya, tahap ini memastikan proyek tetap berjalan lancar, meskipun risiko muncul karena sudah ada langkah antisipatif, antisipatif yang disiapkan. Yang keempat, risk monitoring and control, pemantauan dan pengendalian risiko. Tahap terakhir adalah memantau risiko secara terus-menerus sepanjang siklus proyek dan mempengaruhi rencana jika ada risiko baru. Kontribusinya, tahap ini menjaga proyek tetap adaptif, responsif, dan terarah hingga proyek selesai dengan sukses. Kontribusi terhadap kesuksesan proyek. Keempat tahap tersebut bekerja secara berkesinambungan untuk memastikan proyek tahap terhadap ketidakpastian dan berjalan sesuai rencana. Berikut dampaknya secara langsung. Yang pertama, terhadap skop. Risiko perubahan kebutuhan atau spesifikasi bisa dikendalikan, sehingga hasil proyek tetap sesuai dengan target awal. Kedua, terhadap timeline. Dengan mitigasi dan pemantauan rutin, tim bisa menghindari keterlambatan akibat masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, terhadap budget. Pengelolaan risiko yang baik membantu mencegah pembengkakan biaya karena adanya rencana cadangan dan prioritas tindakan yang jelas. Dengan kata lain, 4 tahap ini menciptakan proyek yang lebih siap, tangguh, dan efisien dalam menghadapi sebagai tantangan. Jadi, 4 tahap utama dalam manajemen risiko, identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring memiliki peran penting dalam memastikan proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuan sesuai skop. Dengan menerapkan tahap ini secara disiplin, tim proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan menciptakan hasil yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembahasan manajemen proyek lainnya.